Apa kamu gila? Bagaimana mungkin Rafael Wilson seorang mafia? Tuan Abian tidak bisa menerima dengan apa yang telah disampaikan oleh Arga kepadanya ketika Arga mengatakan bahwa Rafael Wilson bukanlah sembarangan orang. Pria itu adalah seorang mafia yang berbahaya. Malam ini Arga sengaja datang menemui Tuan Abian di mansionnya. Dia tidak bisa menerima kenyataan jikalau pria tua itu membatalkan perjodohannya dengan Luna. Arga tidak ingin perjuangannya selama 5 tahun ini harus sia-sia. Seandainya Luna tidak menghilang, dia pasti sudah menikah dengan wanita yang sangat dicintainya itu. Kenyataannya memang begitu, Om. Perusahaan aku sudah dihancurkan olehnya. Bahkan semua bisnis yang aku jalani dimatikan oleh dia. Arga harus membuat Tuan Abian percaya padanya. Tuan Abian hanya diam. Dia tidak tahu harus berkata apa saat ini. Mungkin karena dia masih belum bisa mempercayai perkataan Arga. Jika seandainya uangku tidak dicuri oleh anak buahnya, mungkin aku sudah membantu perusahaan Om. Rafael Wilson adalah seorang pria yang sangat licik. Dia adalah ketua klan Lucifer. Apa Om tahu kekejaman klan itu? Arga berkata sambil memperlihatkan foto-foto yang ada di laptopnya kepada Tuan Abian. Tuan Abian tercengang ketika melihat foto-foto bangunan yang telah hancur di beberapa kota di luar negeri. Kejadian itu tidak akan masuk ke media internasional karena Tuan Stefan sudah menguasai media internasional. Klan Lucifer mampu untuk menghancurkan perusahaan besar dan klan mafia lain yang jelas lebih kuat, apalagi perusahaan dan bisnis kita. Buktinya, dia udah menghancurkan semua bisnis aku, Om. Bahkan anak buah aku udah banyak yang mati dibantai olehnya. Tuan Abian nampak kebingungan. Dia tidak tahu siapa yang harus dia percaya. Tapi memang kedatangan Rafael Wilson sangat terkesan misterius. Aku menjadi curiga. Sepertinya orang yang mengirim potongan kepala Dr. Nino ke mansion Om adalah Rafael. Dan kemungkinan dia juga yang udah menculik Luna. Arga menjelaskan kecurigaannya terhadap Rafael Wilson. Tapi untuk apa dia melakukan itu semua? Tuan Abian masih berharap kecurigaan Arga salah. Apa Om tidak ingat dengan tulisan dari bingkisan ketika orang misterius itu mengirim potongan kepala Dr. Nino? Orang itu memanggil Om dengan sebutan mertua. Lagi-lagi Tuan Abian dibuat tercengang. Tangan Tuan Abian bergetar sampai keringat dingin membasahi pelipisnya. Jika kecurigaan Arga benar bahwa Rafael Wilson adalah seorang mafia yang telah mengirimkan potongan kepala Dr. Nino padanya, dan dia adalah orang yang telah menculik Luna, lantas siapa sebenarnya Rafael Wilson? Mengapa pria itu memanggilnya mertua? Tuan Abian tercekat. Dia membulatkan kedua bola matanya. Selama ini dia hanya memiliki satu orang menantu, yaitu Jonathan. Apakah mungkin Rafael Wilson adalah Jonathan? Tapi sepertinya tidak mungkin. Jonathan kan sudah mati. Jika dia masih hidup pun, tidak mungkin dia bisa sekaya itu. Dan penampilannya sangat jauh berbeda. Tuan Abian nampak gelisah memikirkannya. Dia sangat takut jika Luna disakiti dan disiksa oleh pria itu. Aku juga tidak tahu, Om. Yang jelas, Rafael Wilson ada kaitannya dengan Jonathan. Bu Amel tidak sengaja mendengarkan percakapan mereka berdua. Bukan main kagetnya dia saat ini, sehingga dia segera menghubungi Selena. Dia takut Selena akan disakiti oleh Rafael Wilson. Sudah beberapa kali Bu Amel menelpon Selena, tapi Selena belum juga mengangkat telepon darinya. Bu Amel sangat terlihat panik dan gelisah. Dia tidak mungkin memberitahu suaminya bahwa dia dan Selena berencana untuk merebut Rafael Wilson dari Luna. Bisa ketahuan bahwa selama ini mereka iri kepada Luna. Aduh, bagaimana ini? Kenapa Selena belum mengangkat telepon juga? Mungkin rencana Jonathan telah berhasil untuk yang kesekian kalinya. Dia sengaja memberikan clue untuk mereka, agar hidup mereka merasakan tekanan dan merasakan tidak tenang. Jonathan ingin mereka mencari tahu sendiri siapa dirinya yang sebenarnya, agar mereka tidak terkejut jika kejutan yang lainnya akan datang menghancurkan mereka. Sementara itu, di salah satu hotel yang ada di kota Jakarta, Jonathan tercengang setelah mendengar jawaban dari Selena
ketika Selena mengatakan bahwa Luna selama ini menderita amnesia. Sampai dia tercekat, Jonathan segera berdiri, menatap tajam kepada Selena. Tangannya nampak gemetaran. Dia seakan tersambar petir di siang hari. Amnesia? Jadi Luna amnesia? Rasa ngantuk udah mulai mendera, sehingga Selena tidak langsung menjawab pertanyaan dari Jonathan. Wanita itu merebahkan tubuhnya di atas ranjang. Dia menarik tangan Jonathan. Ayolah, kita mulai, Rafael. Aku ingin bercinta denganmu. Wanita itu merengek ingin segera disentuh oleh Jonathan sambil menarik-narik tangannya. Jonathan segera melepaskan tangan Selena dengan kasar. Cepat katakan padaku, apalagi yang kamu ketahui tentang Luna, Selena? Namun suasana tiba-tiba menjadi hening. Selena udah tertidur pulas. Dia udah tidak mampu lagi untuk membuka matanya. Dia benar-benar udah teler. Jonathan semakin kesal dibuatnya, padahal masih banyak informasi yang harus dia dapatkan dari wanita itu. Selena, cepat bangun, atau aku akan membunuhmu sekarang juga. Jonathan mengguncang-guncang tubuh Selena, tapi wanita itu malah ngorok, membuat Jonathan semakin kesal. Sial! Jonathan melayangkan tinju ke udara sambil mengumpat. Apakah dia tidak salah dengar? Apakah benar bahwa selama ini Luna amnesia? Rasanya dia tidak percaya. Luna terlihat sangat baik-baik aja selama tinggal bersamanya. Tidak mungkin. Tidak mungkin dia amnesia. Jonathan berjalan mondar-mandir. Dia tidak tenang sebelum bisa menemukan jawaban yang pasti. Tiba-tiba ponsel Jonathan berdering. Rupanya ada panggilan telepon dari detektif Al, seorang detektif yang dia sewa. Jonathan segera mengangkat panggilan telepon tersebut. Halo, detektif Al, bagaimana? Apa kamu udah menemukan informasi tentang Luna di Amerika? Iya Tuan, aku udah menemukan informasi yang akurat tentang istri Anda. Pada malam hari tanggal 21 Maret, Nona Luna mengalami kecelakaan. Dia menjadi korban tabrak lari dan mengalami luka yang sangat parah di bagian kepalanya. Informasi yang diberikan oleh detektif Al membuat Jonathan tercengang. Pada tanggal itu adalah malam hari di mana dia ditangkap oleh polisi. Rupanya Luna mengalami kecelakaan saat dirinya ditangkap oleh polisi. Lebih jelasnya, biar saya kirim filenya langsung kepada Anda, Tuan Rafael. Setelah detektif Al menutup panggilan telepon, dia pun mengirim file tentang hasil penyelidikannya bersama dua anggota The Darkness yang lainnya selama di Amerika. Jonathan segera membuka file tersebut. Dia langsung membacanya satu persatu. Pada tanggal itu Luna telah menjadi korban tabrak lari dengan lokasi di jalan raya yang berada di depan mansion milik Tuan Abian. Kepalanya terluka parah. Setelah menjalani perawatan 2 hari di Indonesia, Luna belum bisa sadarkan diri. Dia mengalami gegar otak dan terbaring koma hingga Tuan Abian membawanya ke Amerika. Selama menjalani perawatan di Amerika, Luna terbaring koma selama 6 bulan. Setelah dia sadarkan diri, ternyata dia menderita amnesia. Dia sama sekali tidak bisa mengingat semua masa lalunya. Badan Jonathan membeku, matanya berkaca-kaca. Kenyataan ini membuatnya seakan-akan telah mendapatkan sebuah tamparan yang sangat keras. Tangannya gemetaran, hatinya sangat merasakan sakit. Apakah itu artinya selama ini Luna tidak pernah berniat untuk mengingkari janjinya? Lalu bagaimana foto kemesraan Luna dan Arga yang diberikan oleh Mateo kepadanya? Mateo memberikan foto itu setelah 2 bulan Jonathan dinyatakan telah mati karena kecelakaan. Tidak mungkin orang yang sedang terbaring koma bisa bermesraan dengan pria lain. Luna. Luna. Sungguh hati Jonathan sangat merasakan sakit, merasakan gumpalan sesak yang menerjang dadanya. Dulu, dia telah kehilangan adiknya yang mati karena dibunuh, dan sekarang dia sangat merasakan dirinya hancur karena sudah menyakiti seseorang yang tidak pernah melakukan kesalahan padanya. Terlebih dia sangat mencintai wanita itu. Jonathan segera meraih kunci mobilnya di atas meja. Dia harus segera bertemu dengan Luna. Dia tidak tahu bagaimana caranya untuk bisa menebus kesalahan yang udah ia lakukan kepada Luna. Dia telah menorehkan luka yang sangat dalam untuk wanita itu.
Jonathan melajukan mobilnya yang membelah jalanan ibu kota dengan terburu-buru. Pria itu memacu mobilnya dengan kecepatan tinggi. Malam ini perasaannya bercampur aduk. Rasa-rasa gelisah, sedih, bercampur menjadi satu. Bahkan dia sangat marah dan membenci dirinya sendiri jika mengingat apa aja yang udah dia lakukan pada Lona di saat dia ingin memperlihatkan sisi jahatnya di hadapan istrinya itu. Pasti Lona sangat membencinya. Dia telah menculik Lona, menjadikannya pembantu, menjadikannya pemuas nafsu. Dan Jonathan telah melontarkan kata-kata yang sangat menyakitkan untuk Lona. Sambil menyetir mobil, Jonathan menekan earpiece yang sudah terpasang di telinganya. Dia ingin menghubungi Noah. "Halo Tuan," terdengar suara Noah ketika pria itu mengangkat telepon dari sang tuan muda. "Noah, tolong kirimkan 3 orang preman ke kamar hotel Francisco nomor 012. Bayar mereka masing-masing 1 miliar. Noah, sebagai seorang sang kaki tangan, dia hanya bisa mengangguk pada tanpa banyak bertanya jika Jonathan memberikan perintah padanya. "Baik Tuan, akan saya lakukan." "Dan suruh The Darkness untuk mencari tahu siapa orang yang udah menabrak Lona 5 tahun yang lalu." "Baik Tuan." Klik. Jonathan pun memutuskan percakapan mereka. Jonathan tidak akan pernah memaafkan siapapun orang yang udah membuat Lona harus menderita amnesia seperti sekarang ini. Dan dia ingin memberikan pelajaran pada Selena yang telah membuat Lona nabrak mabuk dan menyuruh 3 orang pria untuk membunuh Lona. Seandainya saat itu Lona tidak bertemu dengan Jonathan, tak bagaimana nasib Lona kala itu. Mungkin saja Lona telah menjadi korban kebiadaban 3 orang preman yang disuruh oleh Selena. Dan sekarang Selena harus merasakan akibatnya bagaimana digilir oleh 3 orang pria. Bukankah dia bilang sangat roti rancang? Namun tiba-tiba aja ada satu buah mobil minivan berhenti menghadang mobilnya ketika Jonathan akan melintasi persimpangan jalan. Jonathan menghela napas dengan berat. Di saat dirinya ingin segera bertemu dengan Lona, mengapa harus ada rintangan datang? Jonathan segera keluar mobil sportnya ketika melihat ada sekitar 8 orang keluar dari mobilnya dengan pakaian serba hitam dan semuanya memakai masker hitam. Kedelapan orang pria bermasker hitam segera berlarian menyerang Jonathan dengan tangan kosong. Tidak gentar, Jonathan menghadapi mereka semua. Pertarungan berlangsung dengan sengit. Jonathan berlari ke arah mobilnya. Kemudian dia naik dan meloncat ke bawah, melayangkan tendangan yang sangat keras ke kepala 2 orang lawannya. Tendangan Jonathan membuat kepala keduanya pusing dan tubuh mereka oleng terhuyung ke belakang. Kemudian Jonathan melayangkan pukulan keras ke rahang mereka berdua secara bergantian. Seketika membuat tubuh mereka ambruk ke aspal. Sementara ke-6 lainnya masih menyerang, Jonathan menendang satu orang dengan keras sebanyak 2 kali, tepat di area dadanya, membuat tubuh orang tersebut terjengkang ke aspal. Kemudian Jonathan menjatuhkan dirinya. Dia menjegal satu kaki musuh, membuat tubuhnya musuhnya tumbang. Kepalanya membentur ke aspal. Jonathan menendang kepalanya sampai kepala pria tersebut berdarah. Kini tinggal tersisa 4 lawan lagi. Sangat mudah untuknya mengalahkan mereka berempat. Jonathan menendang satu orang dari keempat lawannya. Kemudian dia memukul kepala musuh yang lainnya. Jonathan menahan tangan seseorang yang hampir aja memukul wajahnya. Dia memelintirkan lengannya orang tersebut, membuat sang musuh meringis kesakitan. Kemudian dia membalikkan badannya ketika menyadari ada yang akan menyerangnya dari belakang. Dengan gerakan cepat, dia memukul wajah sang lawan. Masker yang dipakai oleh musuhnya terlepas, sehingga terlihat jelas wajah pria itu dengan kondisi hidungnya berdarah dan tumbang ke aspal. Jonathan nampak tercengang ketika melihat salah satu wajah dari ke-8 orang yang menyerangnya. Pantas saja dia merasa ada yang aneh ketika melawan mereka. Mereka tidak benar-benar ingin melukai Jonathan, karena mereka adalah anak buah ayahnya. Jonathan merasakan firasat yang tidak enak. Mengapa anak buahnya berada di Indonesia dan mengapa mereka disuruh untuk menyerang Jonathan? Apakah mereka ditugaskan untuk mengulur waktu agar Jonathan tidak langsung sampai di mansionnya?